Anda masih di News Pagi pemirsa bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Kita ke informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang berhasil merebut medali emas di ajang Asian Games 2022. Ya, medali emas didapat dari cabang olahraga menembak oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Indonesia meraih medali emas pertamanya di Asian Games 2022. Medali ini didapat dari cabang olahraga menembak oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra. Bertanding pada nomor 10 meter air rifle running target putra di Fuyang Yinhu Sports Center Hangzhou, Cina, atlet asal Bekasi, Jawa Barat ini meraih poin tertinggi, yakni 578-15x, mengalahkan wakil Vietnam Ngo Hu Phong dan wakil Korea Selatan Jong Yoo Jin. Emas dari Dwi Putra ini sekaligus mencetak rekor berupa emas pertama cabur menembak Indonesia di Asian Games sejak cabur ini dipertandingkan pada tahun 1954. Ini merupakan hadiah terbaik karena kemarin di SEA Games menembak tidak dipertandingkan, tapi di Asian Games menembak menyumbangkan emas pertama dari kontingen tim Indonesia yang berpartisipasi di sini. Medali emas pertama di kontingen Indonesia ini akan diikuti oleh medali-medali emas berikutnya di cabang olahraga yang lain tentunya. Selain emas pertama, cabang olahraga menembak juga menyumbang medali, yaitu medali perunggu. Tambahan medali itu didapat dari nomor 10 meter running target tim putra yang diisi oleh Muhammad Sejahtera Dwi Putra, Julio Irfandi, dan Muhammad Badri Akbar dengan skor akhir 1667-33x. Medali emas cabang menembak di Asian Games 2022 diraih Muhammad Sejahtera Dwi Putra, atlet menembak asal Bekasi, Jawa Barat. Ya, selain memperoleh medali emas di cabang menembak, Indonesia juga meraih medali perunggu di nomor running target putra. Dan hal ini disampaikan Ketua Umum PB Perbakin Letjen TNI Purnawirawan Joni Supriyanto maksud kami kepada rekan Anissa Dasuki. Ini menembak Indonesia mendapatkan emas yang pertama untuk cabang olahraga ini. Kemudian atlet kita Muhammad Sejahtera Dwi Putra berhasil mendapatkan medali emas di nomor ini secara perorangan. Kemudian kita juga mendapatkan medali perunggu bergu di nomor running target putra pada hari ini. Baik, Pak Joni, ini adalah emas pertama sejak pertama kali diselenggarakan Asian Games, emas pertama di cabang olahraga menembak. Menurut Pak Joni, seperti apa perkembangan atlet-atlet menembak Indonesia hingga akhirnya bisa dapat emas? Perkembangan atlet muda Indonesia khususnya bidang menembak cukup baik, prospeknya cukup bagus setelah ada penanganan dan pelatihan yang baik. Rekan-rekan sekalian, bahwa sebelum Asian Games ini kita melakukan training camp yang cukup lama di Korea untuk khususnya running target, karena memang pelatih running target kita berasal dari Korea, jadi kita mengambil tempat di sana untuk berlatih secara fokus, dan hari ini kita dapat medali emas pertama di nomor ini. Baik, bagaimana ketertarikan atau minat atlet-atlet muda terhadap cabang olahraga menembak, Pak? Promosi kita untuk olahraga menembak cukup baik, jadi hari ini kita didominasi oleh atlet-atlet muda, atlet-atlet junior dan youth. Jadi yang turun di Asian Games hari ini adalah atlet-atlet atlet-atlet muda sekitar kelas 3 SMA, 18 tahun, kuliah tingkat 1. Jadi ke depan kita memiliki prospek yang baik untuk prestasi olahraga menembak di Indonesia. Baik, apa pesan-pesan Pak Joni untuk lebih dari 400 atlet Indonesia yang berlaga di Asian Games saat ini? Saya sangat berharap bahwa medali emas pertama di kontingen Indonesia ini akan diikuti oleh medali-medali emas berikutnya di cabang olahraga yang lain tentunya. Jadi saya yakin itu bahwa kontingen Indonesia sangat kuat, dan saya berharap kita mampu mendulang banyak medali di ajang Asian Games pada hari ini. Baik, Pak Joni, persaingan di Asia tentunya lebih ketat dibandingkan di SEA Games tentunya. Menurut Pak Joni, seberapa besar peluang Indonesia untuk bisa mungkin setidaknya di 5 besar atau di 3 besar? Jadi sebetulnya
banyak negara yang sudah dapat kita prediksi karena kita sering bertemu di ajang-ajang internasional lainnya. Ada negara-negara yang jarang tampil di dalam event-event dunia, contohnya seperti hari ini China itu jarang sekali tampil di dalam event-event kejuaraan dunia, namun hari ini mereka betul-betul merajai. Jadi sehingga kita yakin bahwa China baik, namun seberapa baik prestasinya kita tidak pernah melihat, karena dia tidak pernah tampil dalam event-event besar. Namun dia hanya khusus turun pada diantaranya perebutan kuota Olimpiade, dia turun. Namun kegiatan-kegiatan contohnya ASEAN Championship, World Cup, Grand Prix, itu mereka jarang turun untuk nomor ini, sehingga kita tidak bisa memprediksi seberapa hebat mereka berlatih gitu. Baik, Pak Joni, untuk peraih medali emas pertama untuk Indonesia di cabang menembak ini, Muhammad Sejahtera Dwi Putra, seberapa diandalkannya kah beliau, Pak, di cabang olahraga ini? Running target andalan dari Perbakin ya. Running target itu anggaran menembak di Indonesia cabang ini. Jadi saya sebetulnya main di semua nomor, namun nomor inilah yang kemungkinan berpeluang mendulang emas cukup banyak di Asian Games ini. Dan Muhammad Sejahtera itu peraih medali perak pada Asian Games sebelumnya di Palembang. Pemusatan latihan tim U17 Indonesia sudah berjalan selama 1 minggu. Ya, pada sesi kali ini skuad Garuda Asia fokus dalam penyelesaian akhir. Tim U17 Indonesia menjalani latihan di lapangan PV Groenewar Hall, Mönchengladbach, Jerman. Agenda latihan kali ini difokuskan untuk memantapkan penyelesaian. Para pemain diberikan menu latihan dari pelatih bagaimana harus memberikan akurasi umpan yang baik serta mengonversikannya menjadi sebuah gol. Selama seminggu di Jerman, para pemain beradaptasi secara cepat dengan cuaca dingin sehingga para pemain dapat memberikan kemampuan yang terbaik di lapangan. Tadi menu latihan hari ini kita latihan finishing dan di penyelesaian di final third ya, untuk semua pemain latihan finishing, dan minggu kemarin juga latihan defense dan latihan finishing hari ini biar bisa balance. Kondisi saya pribadi mungkin sama teman-teman juga, alhamdulillah ya adaptasi kita lumayan cepat dan cuaca juga agak dingin, tapi tidak masalah bagi kita untuk melakukan latihan pada hari ini. Ya kita semua alhamdulillah sehat dan lancar. Iqbal Gwi Jangge dan kawan-kawan sudah tiba di Jerman sejak 18 September. Untuk saat ini, skuad Garuda Asia tinggal di Mönchengladbach, Jerman. Ya, pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali informasi pilihan Anyus pagi hari ini. Ya, aksi unjuk rasa digelar sejumlah mahasiswa di depan kantor Indosat kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Ya, mahasiswa mendesak PT Indosat Tbk selaku holding company dari PT aplikasinya Lintas Sarta bertanggung jawab terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Aksi unjuk rasa digelar puluhan mahasiswa di depan kantor PT Indosat Tbk kawasan Bundaran Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat. Dengan membawa beragam atribut dan berorasi, mahasiswa mendesak pimpinan PT Indosat ikut bertanggung jawab atas kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Aksi diwarnai dengan membakar ban bekas di depan gedung PT Indosat. Desakan tersebut mengacu pada berita acara pemeriksaan di persidangan Tipikor pada 29 Agustus lalu, di mana Dirut PT Lintas Arta, Arya Damar, dan Direktur Niaga Komersial PT Aplika Nusa Lintas Arta, Alfi Asman, selaku konsorsium paket 3 BTS 4G Bakti, yang dihadirkan sebagai saksi, mengaku menyetujui memberikan fee 10% kepada Menkominfo dalam proyek BTS Bakti Kominfo 4G. Bahwa
permasalahan itu terjadi pada saat tahun 2021. Nah, tetapi tidak ada unsur keterangan daripada proyek itu. Dan itu juga diberikan waktu perpanjangan sampai di 2022. Dan jaksa juga mengatakan bahwa Plate sudah memberikan pembayaran sekitar 100% untuk bagaimana menjalankan proyek BTS 4 giga atau 4G. Nah, sampai detik ini pun, sampai tahun 2023, masyarakat Indonesia secara kolektif dan kolegial dari Sabang sampai Merauke belum untuk bagaimana merasakan tentang yang namanya jaringan itu. Aksi sempat berlangsung tegang saat petugas kepolisian melakukan tindakan tegas dengan memadamkan ban bekas yang dibakar mahasiswa. Jika tidak ada tindakan dari pihak Indosat kepada anak perusahaannya, mahasiswa mengancam akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar hingga tuntutan mereka terpenuhi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, himpunan mahasiswa Islam Pinrang, Sulawesi Selatan terlibat bentrok dengan pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang saat menggelar aksi demo terkait penggunaan dana biaya operasional sekolah atau BOS. Ya, bentrokan terjadi karena mahasiswa dihalangi masuk ke halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Bentrokan antara mahasiswa dan pegawai Dinas Pendidikan terjadi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Kericuhan terjadi pada saat mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Pinrang mencoba masuk ke halaman kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Beruntung, bentrokan mahasiswa dengan pegawai ini segera dilerai oleh petugas kepolisian yang menjaga jalannya aksi demo. Aksi demo ini dilakukan karena banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan terkait dugaan penyelewengan dana BOS di Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang. Yang ditemukan itu ada kejanggalan penganggaran, tidak sesuai dengan penganggaran dengan realisasi yang ada. Bahkan BPK sudah mengeluarkan rekomendasi untuk tindak lanjut, tetapi hasil dari pertemuan tadi dengan Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran itu tidak bisa menunjukkan secara administrasi kelengkapan berkas dari tindak lanjut yang ada. Makanya itu kami sangat kecewa. Kericuhan berakhir setelah mahasiswa berhasil masuk ke halaman kantor Dinas Pendidikan dan menggelar orasi dengan membakar ban bekas. Mereka menuntut Dinas Pendidikan Kabupaten Pinrang transparan dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana BOS. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Subdit Cyber Ditreskrim Polda Metro Jaya menangkap seorang wanita lantaran memperkerjakan puluhan anak di bawah umur sebagai PSK melalui media sosial. Tersangka memasang tarif mulai dari 1,5 hingga 7 juta rupiah untuk sekali kencan, pemirsa. Wanita berinisial FEA yang merupakan mucikari ditangkap di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia mempekerjakan anak di bawah umur sebagai pekerja seks komersial. Petugas juga menangkap 2 orang anak di bawah umur di lokasi tersebut. Penangkapan pelaku berawal saat tim penyidik berpatroli cyber dan menemukan salah satu akun Twitter yang berisi dugaan praktek prostitusi online. Kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap FEA. Modus yang digunakan tersangka adalah mempromosikan anak di bawah umur di beberapa platform media sosial. Penyelidikan awal ada 21 orang anak korban atau anak yang menjadi korban dalam dugaan tindak pidana terjadi yang diduga dipekerjakan oleh tersangka FEA ini. Ini hasil dari profiling yang kita lakukan terhadap medsos dari Polda Kalimantan Utara merilis hasil pemeriksaan CCTV dalam kasus kematian Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kaltara. Ya, Brigadir Setio terpantau sendirian di kamar dan proyektil peluru tembus ke bagian kaca jendela. Namun hingga kini polisi belum menemukan proyektil peluru tersebut. Pengusutan kasus kematian Brigadir Setio Herlambang, pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, terus dilakukan.
Polda Kaltara merilis hasil pemeriksaan CCTV di rumah dinas Kapolda saat peristiwa terjadi. Polisi memastikan Brigadir Setio berada sendirian di kamar pengawal pribadi dan terlihat proyektil peluru tembus di bagian kaca jendela kamar. Namun polisi belum dapat menemukan proyektil peluru tersebut. Rekaman samping memperlihatkan proyektil peluru meletus. Itu di rekaman CCTV berada pada pukul 12 lewat 39 menit 38 detik. Penyebab kematian Brigadir Setio masih menyisakan tanda tanya. Polisi menduga korban tewas karena lalai saat membersihkan senjata api. Meski demikian, psikolog forensik Reza Indragiri menilai polisi terlalu cepat menyimpulkan sebab kematian korban. Seharusnya kesimpulan penyebab kematian bisa diambil setelah melalui serangkaian proses yang komprehensif. Saya tidak tahu kosakata apa yang patut saya berikan. Apakah kerja sedemikian cepat yang menghasilkan dugaan itu bisa disebut sebagai kerja yang mengagumkan, ataukah justru mencengangkan? Karena saya bayangkan, bahkan untuk sampai pada dugaan kuat bahwa ini merupakan kecelakaan pun, semestinya Polda Kaltara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Ada olah TKP, pemeriksaan kedokteran forensik, barangkali juga menyertakan pemeriksaan otopsi psikologis forensik, dan seterusnya. Sementara Kapolri mendukung penuh pengusutan kasus ini dan menjamin penyelidikan berlangsung transparan serta bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Terkait dengan peristiwa yang terjadi, ini betul-betul diusut secara cermat, secara tuntas, memanfaatkan criminal investigation CSI yang kita miliki, sehingga kemudian hasil-hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Keluarga korban dan publik pun berharap kepolisian bisa benar-benar adil dan transparan dalam mengungkap kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Semarang, Jawa Tengah akhirnya menetapkan sopir truk laka maut Tol Bawen sebagai tersangka. Ya, selain sopir, perusahaan tempatnya bekerja juga terancam pidana jika terbukti melanggar aturan. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Pemirsa, akhirnya saya Bayu Pradana. Dan saya Asmiantania pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pasca kecelakaan maut yang terjadi di eksit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, proses penyelidikan atas insiden itu terus berlanjut. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, penyidik yang telah melakukan gelar perkara akhirnya menetapkan sopir truk tronton sebagai tersangka. Sopir bernama Agus Rianto dijerat pasal tentang kelalaian hingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan maut yang merenggut 3 nyawa dan 27 korban lainnya terluka. Selain menetapkan sopir sebagai tersangka, penyidik Satlantas Polres Semarang juga akan memeriksa kondisi truk. Dan kita sudah menetapkan sebagai tersangka, ya. Dari sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik Lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Jadi tronton akan kita lihat apakah dimensinya melebihi, termasuk juga korporasi dari CV pengusaha manajemen.